beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah harus beribadah, jadi gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, satu, siapkan hati. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Ketiga, duduk yang manis ya. Yang keempat, jangan hanya nonton, tapi beribadah bersama-sama dengan bersungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian kita, Bapa datang padamu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Roh Kudus menolong, memimpin ibadah kami ini. Boleh biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat adik-adik yang menonton di rumah, biarlah mereka bersuka cita bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kami serahkan jam ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Roh Kudus memimpin mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita bersama-sama. Tuhan dapat apa kabar? Tuhan dapat apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Ku bersenyum manis padamu, senyum visioner. Tuhan dapat apa kabar? Tuhan dapat apa kabar? Hei hei, jumpa lagi.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami agar kami dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati dan juga siapkan Alkitabnya di rumah. Kita sama-sama membaca firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil dalam surat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan atau mengorbankan anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut firman Tuhan, kakak ada ya sedikit ilustrasi ya bagaimana Allah mengasihi kita dan apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, ya kepada manusia yang berdosa, kepada adik-adik dan kepada kakak dan semua kita yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ada ya, ini adalah sebuah uang, ya kan? Nah, uang ini tentunya laku kalau kita belanjakan ke Indomaret tentunya. Ya, ini adalah uang 5.000. Nah, adik-adik, pada awalnya manusia itu adalah seperti uang ini. Ya, uang ini kalau dibelanjakan laku. Ya, tetapi coba diperhatikan. Ya, adik-adik perhatikan baik-baik. Nah, adik-adik, setelah ya uang ini kakak celupkan dalam sebuah lautan, ya, uang itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, adik-adik, kira-kira uang ini laku apa tidak ya kalau kita belanjakan atau mungkin kita tukarkan ke bank? Nah, adik-adik, tentunya tidak. Ya, demikian juga manusia. Ya, adik-adik, demikian juga kita. Ya, pada awalnya kita ini adalah orang yang sangat dikasih Tuhan. Ya, hidup kita ini seperti uang yang sebelumnya adalah bisa ditukar. Ya, tetapi setelah uang ini kena noda, ya, demikian juga manusia, setelah manusia kena noda dosa, jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat diterima oleh Allah. Ya, hubungan manusia dengan Allah itu semakin telah rusak. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah yang akan dunia ini, ya, karena begitu besar kasih Allah kepada adik-adik, kepada kakak, kepada semua manusia, Allah ingin memulihkan hubungan manusia dengan dirinya, dengan cara yang mengaruniakan, ya, mengorbankan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk mati di atas kayu salib, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, dengan tentunya dengan darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Sekarang adik-adik perhatikan, ya, adik-adik perhatikan bagaimana cara Allah, ya, menebus dosa manusia dengan darah Yesus. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, uang ini telah pulih kembali. Ya, ini ibaratnya bahwa manusia, dosa manusia ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Ya, darah Yesus tercurah, ya, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, yang dulunya firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Nah, demikian juga yang tadinya dosa manusia seperti uang ini yang kena noda dan tidak laku, seperti itu juga dosa manusia telah diputihkan, telah dipulihkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Meskipun dosa merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, itu firman Tuhan katakan. Jadi adik-adik, inilah bukti bahwa Allah mengasihi kita manusia. Ya, kakak ada sebuah cerita, ya, ada sebuah cerita di Alkitab, ya, yang menggambarkan bagaimana kasih manusia. Ya, ada cerita bahwa di dalam Alkitab ada seorang yang berjalan dari kota Yeriko turun berjalan ke kota Yerusalem. Nah, adik-adik, ketika orang yang berjalan dari Yeriko ini di tengah-tengah jalan dia dirampok. Ya, dia bertemu dengan beberapa orang-orang yang jahat, yaitu para perampok. Ya, dia dirampok, ya, barang yang dimilikinya diambil dan dia dipukul, dianiaya sampai dia pingsan.
Dan sesudah itu dia ditinggalkan oleh perampok-perampok itu. Dan beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam yang melayani di rumah Allah, di bait Allah. Seorang imam itu lewat. Ketika dia melihat orang itu tergeletak di pinggir jalan, dia pergi meninggalkannya. Dia tidak merespon, dia tidak menghiraukannya. Tetapi tidak lama kemudian lewat lagi seorang Lewi. Seorang Lewi ini bekerja di rumah Tuhan. Dia bekerja di rumah Tuhan, tetapi dia juga tidak memiliki respon untuk orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Dia juga sama seperti seorang imam tadi, dia pergi meninggalkan orang tersebut. Nah, adik-adik, tetapi ada satu orang yang memiliki kasih, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka dengan orang-orang Samaria. Tetapi adik-adik tahu, ketika orang Samaria ini lewat, dia melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Dia pergi menghampirinya, dia dekati, dia lihat, dan dia tersentuh, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sehingga dia datang, dia menghampiri, dan dia merawat orang tersebut. Balut lukanya, dia bersihkan, dia rawat. Dan kemudian adik-adik tidak sampai di situ, orang tersebut dibawa dia ke penginapan, agar dia dirawat di situ. Nah, adik-adik, inilah contoh kasih yang ingin harus kita lakukan, yang harus kita lakukan karena Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita juga, mengasihi orang, karena Allah sudah mengasihi kita orang berdosa, Allah mengasihi kita tidak memandang suku, ras, bangsa apapun, tetapi Allah mengasihi semua orang. Begitu juga kita, Allah mau kita mengasihi sesama. Jangan pandang dia orang mana, jangan pandang dia baik atau tidak baik, kaya atau miskin, tapi Tuhan mau kita mengasihi semua orang. Amin. Nah, adik-adik, inilah contoh orang yang mengasihi di dalam Alkitab, yaitu orang Samaria yang murah hati. Dia tahu bahwa Allah mengasihi dia, sehingga dia mempraktekkan kasih itu kepada orang. Nah, jadi demikian juga kita adik-adik, Tuhan mau adik-adik dan kakak juga dan semua orang yang percaya kepada Yesus mengasihi, mengasihi sesama. Sekalipun orang itu jahat, kita harus mengasihi. Jadi adik-adik, Tuhan mau sekarang bahwa kita sudah dikasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita juga harus mengasihi orang lain. Sekarang adik-adik, tugas kita adalah karena Allah sudah menebus dosa kita, sekarang Tuhan mau kalau kita jadi berkat, adik-adik di rumah jadi berkat dimanapun, mungkin menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, ceritakan kasih itu kepada orang lain bahwa Allah mengasihi kita. Jadi kasih kita harus berbagi kepada orang lain. Tuhan mau kasih yang kita miliki yang dari Tuhan kita juga salurkan kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada siapapun yang butuh pertolongan. Amin. Jadi adik-adik harus jadi berkat, jadi teladan dan menjadi terang bagi semua orang, supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus boleh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, di dalam Yesus ada keselamatan, sehingga kita yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan di video sekolah minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!